Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu teori pembelajaran, yaitu Problem-Based Learning, PBML, dan Project-Based Learning, PGBL. Kedua pendekatan ini menempatkan masalah dan proyek nyata sebagai titik awal belajar untuk mendorong peserta didik berpikir kritis, bekerja sama, dan menghasilkan solusi atau produk bermakna dengan guru berperan sebagai fasilitas. Dunia pendidikan saat ini menuntut proses pembelajaran yang aktif, kolaboratif, kreatif, dan kontekstual, di mana peserta didik tidak lagi sekadar menerima informasi, tetapi terlibat langsung dalam menemukan dan menerapkan pengetahuan. Dalam konteks ini, muncul dua pendekatan inovatif, yaitu Problem-Based Learning dan Project-Based Learning, yang menekankan pembelajaran melalui pemecahan masalah nyata dan pembuatan proyek bermakna untuk mengembangkan berpikir kritis, kolaborasi, dan tanggung jawab. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dasar Problem-Based Learning, PBML, dan Project-Based Learning, PGBL. 2. Menganalisis prinsip-prinsip utama kedua pendekatan pembelajaran tersebut. 3. Merancang aktivitas pembelajaran berbasis masalah dan proyek. 4. Mengidentifikasi kelebihan dan tantangan dalam penerapan PBL dan PGBL. Konsep dasar PBL dan PGBL, PBML, Problem-Based Learning, adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui pemecahan masalah nyata untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis. PGBM, Project-Based Learning, adalah model pembelajaran yang berfokus pada pembuatan proyek atau produk nyata sebagai hasil dari proses belajar yang mendalam dan kolaboratif. Prinsip utama PBL dan PGBL. PBL, masalah nyata sebagai pemicu belajar, proses kolaboratif dan reflektif, fokus pada berpikir kritis dan pemecahan masalah. PGBM, berbasis pertanyaan atau tantangan nyata, menghasilkan proyek atau produk konkret, menekankan perencanaan, kerjasama, dan refleksi. Mendesain aktivitas belajar berbasis masalah dan proyek. PBL, guru menyajikan masalah nyata, lalu mahasiswa menganalisis dan mencari solusi melalui diskusi dan riset. PGBL, mahasiswa merancang dan melaksanakan proyek nyata hingga menghasilkan produk yang dapat ditampilkan atau diterapkan. Kelebihan dan tantangan penerapan. Kelebihan, meningkatkan motivasi dan tanggung jawab belajar, mengembangkan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi, menghubungkan teori dengan konteks nyata. Tantangan, membutuhkan waktu dan perencanaan matang. Penilaian lebih kompleks, proses dan hasil, kesiapan guru dan siswa beragam. Karakteristik PBM berpusat pada peserta didik, dimulai dari masalah nyata, mendorong penyelidikan mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Guru sebagai fasilitator. Karakteristik PGBL berorientasi pada produk karya nyata, berbasis pertanyaan esensial, melibatkan perencanaan dan manajemen waktu, menuntut kolaborasi dan tanggung jawab, evaluasi berkelanjutan, proses dan hasil. Langkah-langkah PBM, menghadapi dan memahami masalah, mengorganisasi belajar peserta didik, melakukan penyelidikan, individu kelompok, menyusun dan menyajikan solusi, refleksi dan evaluasi proses. Langkah-langkah PGBL, menentukan pertanyaan tantangan utama, merancang dan menjadwalkan proyek, melaksanakan dan memonitor proyek, mempresentasikan hasil karya, refleksi dan evaluasi hasil. Prinsip-prinsip PGBM, pertanyaan mendasar sebagai pemicu belajar, kemandirian siswa dalam mengelola proyek, kontekstual dan relevan dengan dunia nyata, kolaborasi dan komunikasi tim, produk autentik sebagai hasil belajar, refleksi, dan penilaian autentik. Prinsip-prinsip PBL, masalah nyata sebagai titik awal belajar, inquiry melalui penyelidikan dan bertanya, kolaborasi untuk menemukan solusi, refleksi atas proses dan hasil, integrasi pengetahuan lintas disiplin. Contoh penerapan PBL topik, dampak limbah plastik di lingkungan sekolah. Mahasiswa menganalisis masalah dan merumuskan solusi praktis untuk mengurangi limbah plastik di kampus. Contoh penerapan PGBL, proyek, desain taman sekolah ramah anak, mahasiswa merancang desain, anggaran, dan model taman berbasis prinsip ekoliterasi. Perbedaan PBL dan PGBL terletak pada fokus pembelajaran, di mana PBL menekankan pemecahan masalah melalui analisis dan penyelidikan untuk menghasilkan solusi konseptual.
Sedangkan PGBM berfokus pada pembuatan produk atau proyek nyata melalui proses perencanaan dan konstruksi. Dengan peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing serta penilaian mencakup proses dan hasil. Dalam PBL dan PGBM, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing yang menyediakan stimulus belajar, memberi umpan balik reflektif, serta mendorong kolaborasi dan kemandirian peserta didik. PBL dan PGBL memiliki kelebihan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan komunikasi serta kolaborasi, menumbuhkan motivasi dan tanggung jawab belajar, serta menghubungkan teori dengan praktik nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Implementasi PBL dan PGBL menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu dan sumber daya, penilaian proses yang kompleks, variasi kesiapan guru dan peserta didik, serta dukungan lingkungan belajar yang belum optimal, sehingga memerlukan perencanaan dan dukungan yang matang agar pembelajaran berjalan efektif. Keberhasilan penerapan PBL dan PGBN dapat dicapai dengan merancang masalah atau proyek yang autentik dan relevan, menyusun rubrik penilaian sejak awal, memfasilitasi kerja kelompok secara efektif, serta memanfaatkan teknologi pendukung seperti LMS, Canva, atau Trello untuk mendukung proses pembelajaran. Evaluasi dalam PBL dan PGBE dilakukan secara komprehensif melalui penilaian formatif seperti observasi, jurnal, dan refleksi. Penilaian sumatif berupa produk, presentasi, dan laporan, serta penilaian diri dan teman sebaya untuk menumbuhkan refleksi dan tanggung jawab belajar. Dalam problem-based learning, PBL, pembelajaran dimulai dari masalah autentik yang relevan dengan kehidupan nyata dan berpusat pada peserta didik sebagai subjek aktif. Proses belajar berlangsung melalui inquiry, yaitu bertanya, mencari informasi, dan menemukan solusi secara mandiri maupun kolaboratif. Peserta didik bekerja dalam pembelajaran kolaboratif, dengan dukungan scaffolding sementara dari guru hingga mampu belajar mandiri, self-directed learning. Seluruh proses diakhiri dengan refleksi untuk menilai pemahaman dan perbaikan belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, bukan sebagai sumber informasi utama. Dalam project-based learning, PGBME, pembelajaran diawali dengan driving question yang menjadi arah dan fokus proyek. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan proyek yang mencakup tujuan, langkah kerja, dan pembagian tugas. Proyek dilaksanakan berdasarkan timeline yang terstruktur hingga menghasilkan produk nyata yang dapat digunakan atau dipresentasikan. Selama proses, peserta didik bekerja melalui kolaborasi tim, sementara penilaian dilakukan secara autentik terhadap proses dan hasil proyek. Kegiatan diakhiri dengan presentasi, pemberian umpan balik, serta refleksi proyek untuk mengevaluasi pengalaman dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelum mengakhiri materi ini, Andi Ana ada kata yang ingin disampaikan. PBL dan PGBL bukan sekadar strategi, melainkan cara guru menanamkan nilai kehidupan melalui pengalaman belajar nyata. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.